mulai saja sekarang pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu saya sapa anak-anak kami semua. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Baik, Pak. Baik, terima kasih. Adakah teman-temanmu yang belum hadir untuk saat ini? Baik, Pak. Hadir semua. Di Agus Edison, silakan pimpin kita dalam doa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dalam hati. Bisa betul kamu halo kan pertama kamu. Doa selesai. Ya, ketua kelas kalian ya untuk memimpin kita untuk membawa lagu 17. Coba ketua, ayo pimpin kita. Baik teman-teman, 17 Agustus tahun 453 ya. 17 Agustus tahun 455. Itulah hari kemerdekaan. Hari bangsa. hari lahirnya bangsa Indonesia. Luar biasa ya, sangat luar biasa. Rupanya kalian juga apa ya, adem-adem tapi paham juga untuk bernyanyi. Ada bakat bernyanyi kami, Pak. Iya ya, baik. Sekarang kita masuk pada materi ya. Ya, Pak. Bentar ya. Muncul ya? Muncul, Pak. Ya udah. Nah, hari ini kita masuk pada belum, Pak. pada nampak ya? Nampak ya anak-anak? Nampak. Oke. Nampak, Pak. Ya. Hari ini kita masuk pada materi dengan judul nilai-nilai Pancasila, kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, jadi di sini kita membahas tentang masalah nilai-nilai Pancasila. Kalau boleh anak-anak kami, itu yang dikatakan masalah nilai-nilai Pancasila ini, menurut anak-anak kami, apa itu yang maksudnya nilai-nilai Pancasila ini? Adakah anak-anak kami yang tahu? Pak. Ya, silakan Sabinus. Saya, Pak. Ya, Pak. Maksud ya. nilai-nilai yang dimaksud, Pak, Ya. nilai yang terkandung dari sila 1. Ya. Itu ketuhanan Maha Esa. Apa nilainya yang terkandung? Itu seterusnya, Pak. Ya. Yang ada lagi? Ada klasik, Pak. Silakan. Itu nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam Pancasila, Pak. Yang terkandung di dalam setiap sila-silanya. Itu, Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Anak saya hadirat. Pancasila itu, Pak, menurut saya itu yang sudah tercantum di dalam sila-sila Pancasila yang diambil dari kebiasaan jiwa bangsa Indonesia, Pak. Ya, luar biasa ya. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menyempurnakan? Si anak saya Pak Rahmat, anak saya Rahmat, sorry. Gimana? Ada? Nah,
Gimana Ibu? Anak Saya, saya Pak. Faris? Ya, silakan. Nilai yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah nilai yang mencerminkan Indonesia sebagai negara yang beragama. Nah, Itu Pak. ada lagi? Ada Pak di sini Pak, ada Pak Ya. sini. Ya, silakan. Nah, nilai-nilai Pancasila itu Pak, di antaranya ada tadi nilai ketuhanan itu sampai nilai keadilan Pak. Nilai-nilai dasar ini bisa dijadikan dasar ideologis, fisiologis dalam tujuan mewujudkan cita-cita negara sebagaimana terkandung di dalam Undang-Undang Dasar juga Pak 1945. Itu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk anak saya Forius dulu. Luar biasa, sangat luar biasa ya anak saya Forius. Nah, itu kalau dia dikatakan nilai-nilai Pancasila ini, ya dia didasari mengenai masalah nilai ketuhanan. Yang selanjutnya adalah nilai kemanusiaan. Yang selanjutnya nilai persatuan. Selanjutnya nilai kerakyatan. Dan terakhir masalah nilai keadilan. Itulah yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila ini. Ya. Jadi mana tahu ada teman-teman atau anak-anak saya yang belum mengerti dengan apa itu yang dimaksud nilai-nilai Pancasila, boleh dilihat kembali materinya yang sudah disajikan ini. Kita lanjut ya. Iya Pak, sudah paham. Paham Iya ya? Pak. Baik. Paham Pak. Ya, terima kasih Pak Nak. Guru, Pak Ya. Guru. Ya, silakan Nak. Nanti kalau saya keluar dari Zoom bukan karena saya sengaja Pak Guru, Ya. bateraiku lemah, udah mati lampu. Enggak apa-apa Nak, enggak apa-apa Nak. Isi lagi lah teman baterainya. Ya Nak. Iya, PLN yang tidak hidup teman. Ya, enggak apa-apa Nak, enggak apa-apa. Yang HP-nya penting, saja yang tidak hidup ya teman. yang penting sehat-sehat ya Nak. Iya Pak. Yang penting orangnya hidup ya teman. Ya. Iya. Oke, teman. kita lanjut ya. Iya Pak. Materi pembelajaran kita yaitu sistem pembagian kekuasaan negara. Adakah yang tahu masalah sistem pembagian kekuasaan negara? Ada? Sistem pembagian kekuasaan negara? Ada Pak. Ayo silakan. Pintar sekali anak saya Saya Foris ini. Pak. Silakan. Ada. Nak Saya, Foris Pak. dulu. Nak Foris dulu. Pembagian kekuasaan itu yang Ya. saya tahu Pak, yang saya baca, saya dengar di TV, Ya. saya baca, itu ada 3 Pak. Ya. Ada itu legislatif, Ya, 1. ya, ada itu yudikatif, Ya, 2. Yang Ya. ketiga? lupa saya Pak. Saya Pak. Silakan Nak, silakan. Yang saya tahu Pak ada 3. Oh, apa itu? Yang pertama legislatif. Ya, 2 eksekutif. ya. 3 yudikatif Pak. Sangat pintar anakku ini. Ya, lumayan. Ada lagi? Berapa nilaiku Pak? Ya, kira-kira 85 lah, Nak. Aduh, oke Pak, terima kasih. Lumayan. Ya. Ada lagi yang bisa menyempurnakan? Apa itu sistem pembagian kekuasaan negara? Sistem pembagian kekuasaan negara itu Pak dibagi menjadi 2, sistem kekuasaan horizontal dan sistem kekuasaan vertikal. Ya, betul. Ada lagi? Tidak ada ya? Saya Pak, Ya, silakan. itu Anak menurut saya Pak, itu kekuasaan negara itu adanya di tangan pemerintahan pusat, itu kepala negaranya presiden. Menurut saya Pak. Ya. Ya. Oke. Ada lagi yang tahu persis permasalahan apa itu sistem pembagian kekuasaan? Nggak ada ya? Nah, saya jelaskan ya. Itu kalau dia dikatakan sistem pembagian kekuasaan negara tidak jauh dari apa penyampaian temanmu tadi yang bernama anak saya Agustina Jebo tadi. Itu pembagian kekuasaan itu ada terbagi 2. Yang pertama, coba ulangi lagi tadi apa? Anak saya Agus.
Yang pertama, Pembagian kekuasaan horizontal dan pembagian kekuasaan vertikal, Pak. betul. Kalau dia itu yang dikatakan apa? Kekuasaan horizontal itu Sama-sama derajatnya, Pak. Saya jawab. apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Nak. Kalau horizontal dia Ah, sama-sama mendatar dia akan posisinya kekuasaannya. ya. Jadi kalau vertikal dia dari atas kan, dari atas presiden turun ke bawah lagi, Ya. gubernur turun sampai ke Ya. kepala desa. Begitu kira-kira gambarnya, Pak. Pintar sekali, Nak. Saya percayakan kembali itu anak saya Agustina. Coba. Oh iya, Pak. Ah, Kalau pembagian kekuasaan horizontal itu, Pak, terbagi atas 5, Pak. Itu yang pertama, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan eksaminatif, dan kekuasaan moneter. moneter, Sedangkan ya. yang vertikal itu, Pak, merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat pemerintahan. Itu, Pak. Oh, ya ya. Nah, itu benar yang dibilang temanmu itu. Ya. Artinya ada 5 bagian itu. Ya, ada 5 bagian. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan konstitutif. Ada yang tahu artinya itu? Apa kekuasaan daripada konstitutif? Ada? Dari salah seorang temanmu? Itu konstitusi itu, Pak, itu menurut hukum, Pak. Menurut hukum ya. Ya. Adakah yang lain yang bisa menyempurnakan itu? Ayo. Jangan sampai kelelahan, jangan sampai ketinggalan sama temanmu. Konstitusi itu, Pak, undang-undang. Termasuk. Adakah yang bisa menyempurnakan daripada pendapat temanmu ini? Anak saya Forius, bisa? Tidak, Pak. Tidak bisa, ya? Konstitusi, Pak, tertulis, Pak. Ya. Itu saja ya. Nah, saya boleh sampaikan ya, itu kalau dia dikatakan kekuasaan konstitutif itu adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Sekali lagi, itu kalau yang dikatakan kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi kekuasaan ini dijalankan oleh MPR. Tahu MPR? Tahu, Pak. Apa itu? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Betul sekali, luar biasa. Sangat pintar anakku Forus ini. Ya, mudah-mudahan bisa juara 1 nanti anakku ini ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi itu ya. MPR ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara ya, Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Itulah arti daripada kekuasaan konstitutif. Itu dia. Yang kedua, ada yang tahu yang kedua? Apa itu kekuasaan yang kedua? Ada? Kekuasaan legislatif, Pak. Kekuasaan? Legislatif. Apa itu? Ada yang tahu itu apa kekuasaan daripada legislatif? Kekuasaan untuk membentuk undang-undang, Pak. Kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Adakah yang bisa menyempurnakan? Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ada ya? Opening. Ada, Pak. Ayo. Selain membentuk, merubah, merancang juga ikut di dalam itu. Ya, termasuk. Ya. Ada sama Furius, kayaknya itu dia mau bersuara itu. Iya, Pak, ada, Pak. Ya, silakan. Kekuasaan legislatif itu, Pak. Kalau salah nanti, Pak, ya jangan diejek teman-teman. Gak apa-apa itu. Salah benar itu bukan soal takut itu. Yang penting tampil. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Silakan.
Kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat atau merumuskan undang-undang yang diperlukan di dalam negara atau di dalam satu pemerintahan. Itu Pak menurut saya. Nah, itu sangat benar itu. Luar biasa. Jadi kalau dia dikatakan kekuasaan legislatif itu tidak lain daripada kekuasaan yang membentuk undang-undang atau yang merancang undang-undang. Ya. Jadi siapa itu kekuasaan legislatif? Yaitu DPR. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat, ya betul. Ya. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Itu dia, ya. Jadi Iya Pak. Kami paham Pak. Paham kami paham Pak. kan? Paham ya? Oke, terima kasih. Terus kekuasaan yang ketiga, siapa yang tahu? Ada yang tahu kekuasaan yang ketiga? Pak. Silakan. Ya, untuk kekuasaan legislatif yang ketiga itu Pak, itu kekuasaan sebagai pengawasan Pak. Pengawasan. Ya. Apa itu? Kekuasaan pengawasan. Maksudnya itu. Pengawasan kepada kebijakan dari eksekutif Pak. Adakah yang bisa menyempurnakan daripada pendapat temanmu si anak saya Hadirat? Kekuasaan yudikatif, Pak, atau kehakiman. Apa itu? Apa itu yang dimaksud daripada kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman? Itu kekuasaan yang melenggarakan peradilan, Pak, peradilan. Ya, ada lagi? Ada Pak di sini Pak, ada saya Pak. Ya, silakan. Nah, kekuasaan yudikatif itu Pak, lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi penerapan Undang-Undang Dasar dan hukum yang berlaku. Lembaga yudikatif dan kekuasaan kehakiman kehadirannya tidak dapat dipisahkan karena lembaga yudikatif adalah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, Pak. Itu menurut saya, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Nasai Furius. Luar biasa ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Jadi, kalau dia dikatakan itu kekuasaan yudikatif itu atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum, ya, menegakkan hukum dan keadilan. Lalu kekuasaan ini dipegang oleh yang memegangnya adalah Mahkamah Agung. Itu dia, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya, itu dia yang dimaksud daripada kekuasaan yudikatif. Ya, sekali lagi kekuasaan yudikatif ini adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Siapa itu yang memegang itu? Adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi apabila ada permasalahan misalnya sengketa pemilu, sengketa pidana lah itu. Jadi di sini dia tempatnya diperbincangkan. Ya. Kalau anak-anak kami sudah pernah dengar masalah sengketa pemilihan presiden pada tahun yang lalu, ya, sering-sering dibawa di sini itu. Ya, sering-sering dibawa itu. Di situ nanti nampak bahwa siapa yang menang dan siapa yang kalah. Maka di situ ada perbandingannya nanti pada penegakan peradilannya. Jadi seperti itu dia. Yang selanjutnya kita lanjut, kekuasaan apa lagi yang menurut Anda yang ada di sistem pembagian kekuasaan ini? Tadi sudah kekuasaan konstitutif, yang kedua kekuasaan legislatif, yang ketiga kekuasaan yudikatif. Selanjutnya apa? Ada berkisar 6 itu. Kalau tidak salah. Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya. Kekuasaan konstitutif.
Sudah tadi, sudah. Oh sudah Pak. Oh Sudah. enggak kedengaran tadi Pak lagi hujan di sini. Udah kita bahas tadi. Yang sudah dibahas itu satu, kekuasaan konstitutif. Sudah. Kedua, kekuasaan legislatif. Sudah. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Sudah dibahas dan sudah kita jelaskan. Begitu, Nak. Cuma yang saya tanya ini sekarang, apalagi yang belum? Maaf ya Pak ya. Ya, apalagi yang belum masuk di kategori yang saya sebutkan ini, kekuasaan yang belum kita pecahkan permasalahannya. Apa menurut kalian? Coba tebak. Kekuasaan eksaminatif, Pak. Apa? Kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Eksekutif itu. Eksaminatif, Pak. Oh, atau eksaminatif ya, eksaminatif ya, benar anak saya Agustiani. Apa itu? Ada lagi, Pak. Ya. Inspektif Pak. Kekuasaan Satu- inspektif Pak. Satu-satu dulu. Apa itu anak saya Furius? Apa itu? Bilang apa tadi? Ada Pak yang saya tahu lagi tadi Pak, kekuasaan itu. Ada kekuasaan federatif. Kekuasaan Federatif Pak. federatif ya. Ya. Jadi satu-satu dulu. Apa itu maksudnya tadi kekuasaan eksaminatif menurut Anda, anak saya Agus Tina Jebua? Apa itu menurut Anda itu? kekuasaan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan, Pak. Ya. Ada yang menambahkan? Ada? Nah, kalau tidak ada, berarti Bapak ambil kesimpulan. Atau ada yang tahu? Ada? Tidak Pak. Tidak ya. Itu saya rasa Pak tentang pemeriksaan keuangan itu Pak. Oke, termasuk. Nah, kita betulkan aja ya. Kekuasaan itu, kekuasaan eksaminatif itu atau inspektif, ya, itu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Negara Pak. Ya, luar biasa, benar sekali. Jadi kekuasaan ini yang menjalankannya adalah siapa? Adalah BPK Pak. BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Benar sekali. Ya, itu dia yang menjalankan daripada kekuasaan ini adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Di mana ditegaskan dalam pasal 23E. Pak. Ayat 1. Pak. Ya. Pak. Ya. Itu Pak Hadiran lagi apa Pak? Kenapa dia? Dia Kenapa itu nak hadirat? Konsul Pak. Hah? Nggak ada Pak, lagi apa? Lagi ini tadi berkas saya tadi. Jadi nggak apa-apa kan anak? Masih Pak. masih bisa mengikuti proses pembelajaran hari ini kan? Masih Pak, masih. Oke. Kita lanjut ya nak. Iya Pak. Ya. Jadi itu sekali lagi saya ulang menjelaskannya bahwa kekuasaan eksaminatif itu adalah Badan Penyelenggaraan Pemeriksa Keuangan Negara. Ya. Nanti mana tahu Anda ditanya-tanya oleh adik-adikmu, apa itu yang dikatakan kekuasaan eksaminatif? Padahal udah SMA, udah SMK, tidak mengerti sama sekali. Ya, nanti malu kita loh. Ya, malu kita. Jadi ingat-ingat itu ya, apa itu kekuasaan eksaminatif atau yang sudah kita jelaskan tadi dari awal. Terus yang selanjutnya adalah kekuasaan kekuasaan eksekutif. Tadi belum disempatkan itu dijelaskan. Tahu kekuasaan eksekutif? Tahu itu? Tahu? Itu masalah pemerintahan. Pemerintahan. Siapa itu pemerintahan? Adalah Presiden. Benar sekali, Presiden. Gubernur. Ya. Bupati.
Apalagi Kepala desa tidak ikut ya Pak? menurut anak-anak yang lain termasukkah itu? Termasuk Pak, termasuk. Masuk Pak. Termasuk Sampai ke ya. bawah itu secara vertikal Desa. Pak. Di Ya. desa. Ya, luar biasa. Benar juga ya. Jadi, atau ada yang bisa menyempurnakan? Itu saya lihat si anak saya Rahmat Jaya melihat-lihat terus itu. Iya, betul semua itu Pak. Udah Betul benar, ya. Pak. Itu menjalankan pemerintahan. Oke, luar biasa ya. Ada lagi yang lebih tahu menyempurnakan daripada kekuasaan eksekutif? Ada ya. Saya coba aja ambil kesimpulannya. Jadi, jadi kalau dia itu dikatakan kekuasaan eksekutif itu, yaitu kekuasaan yang menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Siapa yang menjalankan itu? Siapa yang berkuasa di situ adalah presiden. Presiden Pak. Presiden. Ya. Presiden itu sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, itu dia. Ya, mana tahu nanti ditanya di kemudian hari lagi kepada Anda, apa itu kekuasaan eksekutif? Padahal luar biasa semangatmu. Saya, tapi tidak tahu daripada arti kekuasaan eksekutif. Eksekutif Pak. Jadi sering-sering ini, ya, mana tahu di jalan ketemu anak SMP, abang, kakak, itu apa itu? Padahal tidak tahu sama sekali. Jadi itu harus dikuasai. Ya, kebanyakan anak-anak sekarang dibilang sekarang paham nak, paham. Tiba pada waktu 2 menit ditanya lagi gimana? Enggak tahu. Akhirnya gagal paham Pak. Nah, gitu dia. Artinya ketawa sendiri dia akibat karena tidak tahu. Ya. Jadi hal-hal sepele sih dibilang sebenarnya ini. Tapi kalau kita tidak menguasai, tidak mengerti sama sekali, ya bisa saja kita malu. Jadi paling tidak kita bisa mengerti apa itu arti daripada apa yang sudah kita dengar saat ini. Kan seperti itu. Jadi sebelum kita melanjutkan, kira-kira adakah yang kurang dimengerti dengan penjelasan saya ini? Ada ya? Paham Pak. Paham ya? Sangat paham Pak. Sangat paham. Luar biasa. Baiklah, terima kasih. Kita lanjut ya. Selanjutnya terakhir kekuasaan moneter. Siapa yang tahu kekuasaan moneter? Saya Pak. Saya Pak. Ayo. Apa itu? Saya Pak, boleh Pak saya Pak. Silakan. Ya, kekuasaan moneter ini termasuk dalam bagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia. Kekuasaan moneter memiliki fungsi dalam penetapan pelaksanaan kebijakan moneter. Fungsinya juga mencakup, mengatur, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara stabilitas nilai rupiah, Pak. Itu menurut saya, Pak. Ya, terima kasih Nak Kurius. Ya, Saya Pak. Ya, silakan anak saya Karisman. Kekuasaan moneter ini Pak untuk mengatur keuangan baik di pasar nasional maupun internasional Pak. Luar biasa, sangat luar biasa. Ada lagi yang tahu? Ayolah, jangan sampai ketinggalan. Kenapa bisa teman-temanmu yang lain? Kenapa Anda tidak bisa? Ayolah. Ayo teman-teman, biar ada nilainya. Itu kan. Mau kan nilai yang bagus? Mau Pak. Makanya jawab. Jangan ketinggalan. Silakan, ayo. Ketua kelas kami, Pak, bisa Kenapa menjawab. Kenapa ketuanya? Mana dia? Ketua kelas bisa menjawab itu. Mana dia? Habis baterainya, Pak. Habis baterainya, nggak apa-apa lah. Maklum kita dia. Maklum kita itu. Iya, Pak. Ya. Dia kan orang jujur itu. Orang jujur dia itu. Pintar lagi tuh, Pak, ya. Pintar. Benar itu. Iya, Pak. Luar biasa, Pak. Ya. Ada yang bisa menyempurnakan daripada pendapat temanmu ini? Apa itu kekuasaan moneter? Nggak ada ya. Baik, kita lanjut ya.
yang dikatakan atau yang dimaksud dengan itu kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Benar yang dikatakan temanmu tadi, si Foreus, dan juga Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya, dan juga si temanmu Karisman Hayati. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima Berapa nilai kasih. saya, Pak? Berapa nilai kami, Pak? Kalau tidak salah nanti itu 90 itu rata. Karena kalian Baik, terima kasih, ya, Pak. pantas Kok besar nilainya, Pak? Hah? Iris saya, Pak. Kok besar Ibu nilai Hayati, Pak? Padahal sama-sama jawabannya tadi salah, Pak. Yang mana itu? Kan dia sudah kasih pendapat, paling tidak begitu. Oh iya, Pak. Ya. Nah, gitu. Makanya teman Agus, apa darah, jangan diam-diam aja biar dapat Tahu- nilai bagus. Tahu ya, Pak, ya. Tahu sabar kecil hati, Nak Agus. Nah, masih ada iya, lagi Pak, loh. ya. Makanya dengar dan pahami apa yang kita Iya, Pak. bahas Iya, hari ini kan gitu, ya. Iya, Pak. Saya teruskan ya. Boleh, Pak. Nah, Boleh, Pak. ya. Hujan di sini, Pak. Dan, tapi masih bisa dengar suara saya kan? Pak. Nah, saya Sabinus masih bisa dengar suara saya kan? Enggak dengar dia, Pak, mungkin karena Mungkin hujan, Hujan Pak. ya. Oke Iya. lah, nggak apa-apa. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kekuasaan moneter itu adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Ya. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa ini ya, negara memiliki suatu bank sentral yang susunannya, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, independensinya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Itu dia arti daripada kekuasaan moneter. Ya, artinya kalau yang dikatakan kekuasaan moneter ini, merekalah yang lebih jeli, ya, yang lebih teliti, ya, yang tahu bagaimana situasi keuangan bila seandainya ada krisis terjadi. Ya, jadi orang yang berkuasa inilah yang lebih memahami hal itu. Ya, makanya nanti kalau ada istilahnya kenapa bisa anjlok ini harga ini. Nah, itulah yang lebih tahu itu adalah kekuasaan moneter. Ya, jadi itu. Jadi ada berkisar 6 bagian daripada kekuasaan ini. Yang pertama tadi adalah kekuasaan konstitutif. Itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Catat-catat ya, mana tahu ditanya nanti ya. Ya. Yang ketiga adalah kekuasaan legislatif. Yang keempat kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Yang terakhir adalah kekuasaan moneter. Nah, inilah yang dikatakan pembagian kekuasaan. Ya, jadi kalau tidak ada pembagian kekuasaan mungkin di negara kita yang kita cintai ini, tentu negara kita akan hancur. Ya, hancur. Jadi itulah yang dikatakan sistem pembagian kekuasaan. Selanjutnya kita lanjut ya, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Adakah yang tahu ini? Kedudukan dan fungsi kementerian? Ada ya? Pak, Ya, silakan. itu fungsi, Pak. Fungsi daripada kementerian atau menteri, Pak, ya?
Ya, fungsi ya. Itu yang saya tahu dulu Pak ya, dari menteri itu yang saya tahu itu ada menteri pendidikan, itu fungsinya di situ itu khususnya di pendidikan. Menteri Hukum dan HAM itu dia berkaitan dengan hak asasi manusia atau hukum Pak. Dan banyak lagi Pak menteri yang ada di Indonesia atau Menteri Pertahanan, Menteri BUMN, Menteri Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Perlindungan Anak. Ya. Sekian Pak, itu aja. Ya. Ada lagi yang tahu? Pak, Ya. Pak, fungsi daripada kementerian. Ya. Pertama Pak, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan kementerian dan urusan yang diberikan oleh Presiden sesuai dengan bidangnya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, melakukan koordinasi dan pembinaan terkait segala unsur yang berkaitan dengan bidangnya. Yang ketiga, bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara sesuai bidangnya. Itu saja Pak dari saya. Ya. Terima kasih Nak Karisman. Ada Pak, lagi yang tahu? Pak, Ya. tapi nggak sesuai tadi Pak ya yang saya bilang ya. Hampir mendekati. Oh, mendekati Pak. Hampir mendekati. Saya Pak. Jangan apa Pak, jangan sedih. Jangan berkecil hati. Ya, Oh, dia, iya, Pak. dia mau mengejar kami itu yang nilai-nilai teman Oh, kami. Iya, Pak. Gitu. Nah, Ada lagi yang bisa saya menyempurnakan? bisa menambahkan Pak, memberi saran ya tentang kita mengenal fungsi kementerian Pak, bahwa hal ini sudah diatur sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pak, yang menyebutkan ada tugas-tugas dari kementerian itu seperti yang disampaikan tadi. Teman kami itu teman kami Karisma Jibua. Karisma teman kami bahwa benar itu. Nah, selanjutnya juga Pak, bahwa fungsi kementerian itu melaksanakan penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Itu yang saya tahu, Pak. Oh, baik. Terima kasih, Nak Furius. Sangat Ya, luar biasa. Ada Pak, lagi yang waktu kita Pak sedikit lagi Pak ya. Kita masuk sebentar lagi Pak ya. Ya, oke. Ada mata pelajaran lain ya. Ya, nggak apa-apa. Sedikit lagi ya Pak ya. Emangnya ada les lain mata pelajaran selain saya ya? Ada Pak. Memasuk kimia sama kami Pak. Memasuk kimia. Masuk kimia ya? Bahasa Inggris kayaknya Pak. Bahasa Inggris teman-temannya. Oh gitu. Yang mana sih yang sebenarnya? Matematika Pak, matematika Pak. Oke, Saya kita di dokter bahasa Inggris. Kita lanjut ya, kita lanjut ya. Lanjut Pak. Lanjut lagi ya. Ingatkan saya nanti ya, ingatkan saya nanti ya. Nak saya sedikit Karisma. lagi Pak, sedikit lagi Pak ya. Oke. Itu masalah kedudukan dan fungsi kementerian tadi benar yang dibilang temanmu. Saya tidak perjelas lagi karena sudah benar. Ya, selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, timbul pertanyaan, apa itu sistem pemerintahan? Ya, ada timbul pertanyaan, apa itu sistem pemerintahan? Apa itu? Saya baca Pak. Ya. Itu sistem pemerintah itu cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahannya. Baik itu dari pusat, provinsi, dan daerah. Benar. Ada lagi yang menyempurnakan si hadiran? Saya lihat si hadiran nggak tenang-tenang itu. Kenapa itu hadiran? Hujan deras di sini Pak. Hujan deras ya. Tapi saya masih bisa, Pak. Ya. Lagi sakit ya Pak, lagi sakit. Sistem pemerintahan itu Pak sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam apa tujuan dan fungsi pemerintahan Pak. Oh ya, benar. Ada lagi? Tidak ada ya. Sudah jelaskan ya. Itu kalau yang dikatakan itu apa itu sistem pemerintahan? Itu sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Itu dia.
Ya. Ada tugas kami ya Pak, karena soalnya ini nanti sebentar lagi mau masuk les matematika, akhirnya 5 menit lagi. Ada. Tenang Pak, saja, tenang saja. Oh iya. Sabarlah, nak. Enggak sabar, teman saya Agus, Pak. Sabar, nak. Karena Pasti- nilainya belum pas. Oh gitu, sabar nak. Ambil nanti bagianmu di posisi tugas. Ada tugas kelompok nanti di bagian kalian. Oh iya Pak, iya. Jadi itu ya, yang dikatakan sistem pemerintahan. Bahwa itu adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan. Menjaga kestabilan pemerintahan itu, misalnya kalau ada gejolak permasalahan, maka pemerintah mengambil alih. Ya, pemerintah bertindak untuk menyelesaikan permasalahan apa kira-kira yang terjadi. Baik dia di bidang pemerintahan, di bidang politik, pertahanan, ekonomi. Ini lebih-lebih condong ini di ekonomi ini selalu sering terjadi permasalahan di sini. Ya, jadi sering pemerintah kita ini di sini mengalami permasalahan. Ya, kadang-kadang masyarakat ini menghadapi perubahan global, kenaikan harga barang di sini, ya, di sini, ya. Jadi pemerintah selalu ya mengambil tindakan dengan cepat itu, ya. Jadi itu kira-kira. Bagaimana waktu kita? Udah ada bel istirahat ini Pak. Bel istirahat. Jadi kira-kira berapa menit lagi kita? 4 menit lagi Pak. 4 menit lagi, Pak. 4. Berapa? Teman-teman, posisi kita sekarang bukan lagi siswa. Saling memberi saran sesuai dengan apa dibilang Guru Pamong. Pak, teman-teman, kita daring. Mana ada lonceng kalau daring? Waktu saja, tinggal waktu. Berapa menit lagi, Ketua? Iya, 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. 3 menit, 3 menit lagi, Pak. Lonceng tidak ada. Daring ini, Pak. Oke. Baik, kita langsung saja pada tugas kelompok ya, boleh kan? Nanti kalau ada materi yang belum sempat kita jelaskan di sini, minggu depan kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Boleh kan? Karena mengingat Boleh, waktu Pak. nanti marah loh sama Bapak Guru, sama saya. Siapa tahu ada les Bapak Guru. Siapa tadi itu guru kimia ya? Mau masuk? Iya, Ya. Pak. Baiklah. Namanya hadirat Harita, Pak. Ya. Gurunya. Jadi sebelum kita masuk pada tugas kelompok, kira-kira materi kita saat ini menyenangkan nggak ya? Sangat menyenangkan, Pak. Menyenangkan ya. Pak. Jangan Pak. Jangan bohong ya. Diceritakan Tidak, yang Pak. tidak ya. Baguslah nak. Terima kasih lah. Baik. Berhubung karena waktu juga kita langsung pada tugas kelompok. Di situ sudah saya ini dia. Ini masalah kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Jadi anak-anak kami membuat kelompok. Jadi saya pilih saja ya, atau kalian yang memilih, atau ketua kelas. Saya ya. Biar Bapak saja lah. Oke, saya pilih ketua kelompok 1 si Furius, gandeng dengan Ibu Agustina Jebua. Kelompok 2 Ibu Karisma, gandeng dengan anak saya Agus Edison. Oke Pak. Ya, kelompok 3 si anak saya Sabinus, gandeng dengan hadirat Harita. Jadi inilah tugas kelompok Anda mengamati gambar. Ini dia, ini di bawah. Nah ini ada gambar 1.1 dan gambar 1.2. Yang diminta di sini adalah pengamatan, ya. Bagaimana pengamatan Anda setelah Anda melihat, setelah Anda menengok langsung apa gambar yang sudah ditampilkan tadi. Kira-kira pengamatanmu bagaimana? Lalu Anda uraikan penjelasannya di sini, ya. Begitu juga gambar 1.2. Silakan berikan uraian penjelasanmu di sini. Ya. Jadi saya harapkan ini ya, saya menunggu 5 menit. Iya, Pak, Ya. udah Pak, karena udah habis apa kita kerles. Oke. Silakan. Dari kelompok kami dulu ya, Pak ya. Ya, silakan. Untuk gambar yang pertama itu masalah keanekaragaman
agama ya. Jadi di situ masalah toleransi beragama. Ya, mereka bisa berdampingan Ya. tanpa mengganggu satu dengan yang lainnya. Itu menurut hasil diskusi kelompok kami. Pak Agus, tambahkan Pak Agus. Oh ya Pak, oh ya Bu, teman saya Hayati, ini yang di gambar kedua Pak, ini adanya kekompakan di antara umat beragama di sini Pak. Benar Itu sekali. menurut kami dari sini Pak. Ya, benar sekali. Gimana? Ada dari saya, Pak. Ya, siapa itu? Kelompok Siapa itu? Oh, Kelompok ada- satu tadi, Pak. Ya, kelompok satu. Silakan. Ya, yang saya amati di gambar ini, Pak, Ya. ya ada keanekaragaman daripada agama, dan yang kedua di sana ada persatuan dari keanekaragaman ini, Ya. maka ada terjadi yang disebut dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Istilahnya itu kerukunan ya. Kerukunan, iya Pak. Oh ya, baik. Ada lagi kelompok 3 tadi mana itu? Si Sabinus? Iya, siapa? Ya. Udah selesai tugasnya kan? Sudah Pak, sudah. Nanti aku kirim ke WA ya Pak. Ya, ya. Oke, setelah saya amati di sini, ini adalah menunjukkan kerukunan beragama di Indonesia yang hidup berdampingan, Pak. Ya, ya. Ada lagi tambahan? Itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, kalau hari ini kita sudah melaksanakan proses pembelajaran dan terakhir sudah kita beri tugas, dan mudah-mudahan nanti kalau sudah dikumpul ini bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dan bisa menggembirakan hati satu sama lain. Artinya kembali saya katakan, proses pembelajaran saat ini kalau ada kelemahan, kalau ada yang kurang dimengerti, maka di lain waktu atau di les berikutnya kita sambung kembali. Ya. Baik Pak, sudah Pak. Jadi sebelum kita menutup, sebagaimana mestinya kebiasaan kita berdoa. Jadi saya pilih si anak saya Karisma Hayati Sebuah. Baik teman-teman, terima kasih Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, mari kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Semoga di lain waktu kita bertemu kembali. Selamat sore anak-anak. Selamat sore Pak.